salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Dawan, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Dawan yang telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan desiminasi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan desiminasi budaya positif, di mana kegiatan ini kami laksanakan untuk memenuhi aksi nyata pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, tiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Dawan, keempat penyampaian materi desiminasi, kelima sesi tanya jawab, keenam refleksi dari peserta desiminasi, ketujuh kesimpulan, dan terakhir penutup. Acara akan kami awali dengan doa. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Dari kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa SMP Negeri 2 Dawan sekaligus membuka acara secara resmi desiminasi budaya positif. Kepada Bapak kami persilakan. Wabung selaku pembawa acara. Sebelum saya mulai sambutan pada kegiatan desiminasi pada siang hari ini, marilah kita sebagai umat beragama tiada hentinya mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase, utamanya Ide Sesungguhnya yang mengikuti pelatihan CDP angkatan ke-11 pada tahun 2024. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kegiatan desiminasi atau katakanlah pemberian informasi kepada teman sejenis, mungkin kalau dulunya itu tutor sebaya, ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan disiplin diri, ya, budaya positif, sehingga nanti itu akan berdampak pada kemajuan prestasi pembelajaran di kelas. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti akan berpengaruh juga pada peningkatan pembelajaran di kelas yang berujung pada peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, kemudian apa nanti materi tentang budaya positif mungkin tidak jauh dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman kita tanggal 23 Agustus 2024, kegiatan desiminasi ini saya buka secara resmi. Ini menjadi 3 penyampaian yang akan diawali dengan saya sendiri, kemudian nanti dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Wayan dan Pak Yogi, di mana nanti desiminasinya ini akan membahas budaya positif. Silakan Bapak Ibu berdiri. Saya minta Bapak Ibu berdiri ya, biar nggak nanti terus duduk, nanti sakit tampaknya. Kita berdiri bersama-sama, kemudian
wajah teman Anda di depan Anda. Sudah 30 detik saja, pandang teman di depan Anda. Sudah? Bapak sudah tersenyum ya? Nah, baru menatap sudah tersenyum ya? Iya. Sudah? Sudah kan? Sudah semua tersenyum? Kembali lagi ke depan semuanya. Sekolah juga ya. Jadi itu beban-bebannya itu bisa kita lepaskan saat kita bertemu dengan rekan-rekan kita. Kesepakatan forum diskusi. Tadi kita sudah membahas di awal mengenai bagaimana membuat sebuah kesepakatan yang nanti kita setujui. Ya, jadi setiap di Bapak Ibu Wali juga kami harapkan membuat kesepakatan di kelas perwaliannya masing-masing. Di mana kesepakatan itu kita buat bersama-sama dan kita laksanakan. Setelah menulis langsung ditempel, kami sudah Sinalah report. Selanjutnya belajar dengan baik dan menyenangkan. Selanjutnya tidak boleh membuli. Selanjutnya menyimak dengan baik. Selanjutnya tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Selanjutnya selalu dengarkan materi. Selanjutnya menghormati guru dan teman sekolah. Selanjutnya tidak mengucapkan kata kasar saat berkata. Selanjutnya hadir tepat waktu. Yang terakhir, jadi ada 5 kesepakatan forum ya. Yang pertama itu menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga tertib mengikuti kegiatan, yang keempat menghargai pendapat orang lain, yang terakhir sopan dan disiplin. Nah, itu kesepakatan forum yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Saya lanjut ke ini yang nanti akan kami jelaskan terkait dengan konsep budaya positif. Ada 7 materi nanti, ada perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya akan awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi penjelasan tentang pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pendekatan yang mengedepankan perubahan mendasar dalam cara pembelajaran yang dilakukan. Di mana seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman pada saat ini, reward itu memberikan pujian itu bagus. Teman yang lain nanti akan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Padahal di teori budaya positif hal itu salah. Ya, nanti lebih lanjut akan kami jelaskan pada budaya positif yang nanti akan kami jelaskan di materi selanjutnya. Kemudian kita juga sering miskonsepsi mengenai ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang paling sering kita lakukan. Tidak hanya Bapak Ibu, saya pun sering juga melakukan. Dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan
saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Bertas, senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus sebelum saya melanjutkan materi, saya akan isi ice breaking dulu, biar di luar panas, biar kita di sini sedikit adem, jadi kita isi ice breaking. Jadi kata kuncinya adalah ikuti yang saya ucapkan. Oke, Bapak Ibu bisa diikuti ya? Bisa. Ya. Bebek bebek, bebek. Ayam ayam, itik itik. Ite-ite, ayam-ayam, bebek-bebek. Ite ayam, ite bebek. Ite bebek, ite ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Kata kuncinya ke siapa tadi yang benar jawab jumlah ayam? Kata clue yang saya ucapkan, kata kuncinya Nabi? Yang saya ucapkan. Tadi diulangan sudah langsung berapa jumlah ayam? Ya. Berarti konsentrasi ya. Jadi permainan ini memerlukan konsentrasi. Oke. Baik Bapak Ibu yang lanjutkan. Itu tadi pembahasan mengenai disiplin positif dan paradigma pembelajaran di era baru. Untuk materi selanjutnya akan saya langsung serahkan kepada rekan saya, Bapak Ibu guru dan staf TU yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang kami laksanakan hari ini. Jadi saya akan melanjutkan materi mengenai materi budaya positif. Ibu, ternyata perilaku yang anak-anak tunjukkan ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi, yang mereka tidak dapatkan di rumah, mereka tunjukkan di sekolah supaya kita memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, ketika kita menghadapi anak yang sedang bermasalah, baik itu di kelas ataupun di sekolah, jadi kita idealnya kan kita harus memberikan anak tersebut penguatan supaya jangan sampai mengulang kesalahannya. Nah, sebelum kita memberikan penguatan, kita harus mengenal dulu 5 kebutuhan dasar manusia apa yang anak ini butuhkan. Yang pertama, itu bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup seperti mereka memerlukan makanan, kesehatan, keselamatan, itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian yang kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Karena hanya ingin mendapatkan kesenangan di sekolah. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Ingin mendapatkan kebebasan dari apa yang setiap hari dia lakukan, dia rasa hanya itu saja, maka dia ingin mendapatkan hal yang Dikit yang hadirkan studi kasus, kebetulan kasus yang banyak dibahas Niki anak SD.
Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan yang ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menuruti saya. Ekspresi teman-teman itu menurut dia lucu ketika mereka sedang marah. Berarti kebutuhan dasar yang akan dipenuhi adalah kesenangan. Jadi dari jawaban anak, ketika anak mau diketahui kebutuhan dasarnya, dari kebutuhan dasar inilah kita bisa memberikan penguatan. Kemudian yang berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ternyata anak-anak dalam melakukan tugas-tugasnya secara umum ada 3 motivasinya. Yang pertama, mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Personal agar tidak menjadi hukuman bagi anak tersebut. Ya. Nah, 2 motivasi ini, yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi kalau mereka sudah merasa tidak ada guru, karena tidak merasa tidak ada yang akan memuji atau tidak akan ada yang menghukum, mereka tidak akan mau melakukan tugasnya. Anak mengumpulkan tugas tepat waktu. Setiap diberikan tugas mengumpulkan tepat waktu. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dihukum, tapi karena dia ada satu keyakinannya dia, yaitu ingin disiplin waktu. Nah, ini yang disebut dengan motivasi internal. Jadi, yang kita upayakan adalah memunculkan motivasi internal tersebut. Jadi pendidikan karakter itu untuk memunculkan motivasi internal dari dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang dengan siswa, tapi ternyata membuat anak ketergantungan, tidak membuat anak mandiri, karena sedikit-sedikit dia bisa mengandalkan gurunya, karena gurunya dianggap sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru selalu memberikan konsekuensi. Ketika kamu lambat 15 menit, maka kamu Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Makan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Niki Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Bu. Maaf sekali. Ini memposisikan guru sebagai teman. Selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerja
guru yang selalu mengingatkan konsekuensi. Jadi beda hukuman dengan konsekuensinya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling ideal yang diharapkan adalah guru sebagai manajer. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Saya sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki kesalahan terlambat hari ini? Bersedia Bu. Dan terus untuk selanjutnya adalah materinya adalah keyakinan kelas. Ini sering kita ketemui di awal atau di awal semester atau di awal pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru sering melakukan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau mungkin awalnya mungkin Bapak Ibu guru menyuruh siswa untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, seperti misalnya tidak terlambat dalam pelajaran, menaikkan handphone atau mengeluarkan handphone itu ya. Banyak sekali keyakinan kelas yang kita bisa sepakati dengan siswa itu ya. Mungkin Bapak Ibu guru jarang atau bagaimana untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan, ini pengertian sedikit tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami warga kelas. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu guru jadi siswa, sekarang saya tanya nih, kalau misalkan Bapak Ibu jadi siswa, apa keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru inginkan? Seperti apa? Misalnya tertib. Ya, tidak mengotori kelas, itu nilainya nilai kebersihan ya, kebersihan. Terus di pelajaran dengan tekun. ya, tekun, disiplin mungkin ya, disiplin. Terus selanjutnya Tidak membuli teman. tidak membuli ya, bagus. Benar lagi, aktif dalam setiap materi dan kegiatan. Mungkin ada siswa ada pertanyaan, kalau matematika sederhana aja, mungkin ada perkalian, excited mereka tunjuk tangan ya, misalnya 3 kali 3 harus aktif, 1-2 orang yang harus aktif ya. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, sekolah keyakinan kelas atau sekolah ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Yang ketujuh, keyakinan kelas lewat kegiatan
curah pendapat. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang diajarkan di pendidikan ini, kalau bisa keyakinan kelas itu setiap awal pembelajaran harus ditekankan kembali. Kegiatan kalau bisa, mungkin dengan situasi yang berbeda, atau misalnya kalau ada yang ngajar di kelas dan di lab mungkin berbeda keyakinannya. Kalau di kelas mungkin nggak ada alat-alat misalnya, kalau di lab komputer kan misalnya ada alat komputer, itu yang harus dijaga. Mungkin keyakinan kelasnya harus berbeda. Ya, jangan sampai alat-alatnya rusak, atau gunakan alat yang dipakai praktek untuk jangan, misalnya mereka jangan merusaknya. Ya, selanjutnya keyakinan kegiatan membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa dengan kayak gini, dengan kita nempel sticky note dengan seluruh siswa harus berpartisipasi. Mungkin bisa juga dengan mengangkat tangan, salah satunya misalnya satu orang siswa apa keyakinannya, terus berikutnya apa, dan berikutnya. Ya, selanjutnya yang terakhir, materi yang terakhir mungkin segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Terus guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kayak pertama Bapak Ibu guru harus menanya kenapa kamu bisa terlambat, atau kemana kamu kok bisa terlambat. Itu menstabilkan identitas dulu, jangan sampai langsung dimarahi kenapa kamu terlambat gitu. Harus yang pertama harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, misalnya Bapak Ibu guru menanya gimana kok bisa terlambat, apa masalahmu kok bisa. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih sudah gemes, padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, begitu itu namanya dialognya mungkin dari calon
seperti apa yang diinformasikan tadi tentang konsep budaya positif itu berdasarkan teori di sekolah, karena kali yang survei bahkan ke rumah anak yang bersangkut misalnya malas, pembolos dan lain sebagainya. Makanya dia buatkan suatu perjanjian seperti yang diinginkan sama Bapak Putu selaku kepala sekolah bermaterai, kemudian diketahui dan dibaca oleh siswa dan orang tua, sehingga mereka tahu persis ataupun paham bagaimana kalau mereka betul-betul mencermati dan membaca. Nah, kenyataannya apa? Misalnya diarahkan untuk budaya positif, misalnya masalah kedisiplinan dia datang, seringkali setiap kali mungkin ada saja siswa yang terlambat, mungkin karena jarak, mungkin karena ada begadang dan lain sebagainya. Nah, di sini yang menyimak tadi perlu dia terangkan, perlu saya terangkan untuk konsep budaya positif itu tidak semata-mata dari siswa saja, ya. Di sini pun di sana itu yang sampai terakhir yang nonton ininya videonya wayang ya, yang itu sebagai manajemen, manajer. Jadi manajer, saudaraku, kita selaku manajer betul-betul mencari cuma tidak bersih seperti bukannya sekolah kita lebih bagus, aturannya itu harus betul-betul diketahui. Ada aturan tertulis karena masing-masing sekolah itu aturannya beda-beda, ya. Tetapi tidak lepas dari permen ataupun undang-undang yang berlaku dalam sekolah. Kita wajib bisa, karena posisi sekolah kita itu tidak seperti di SMP 1 ataupun SMP 2 Semarapura itu. Kalau kita gini kan arahkan anak cepat dia respon. Seperti tadi misalnya P5, Bapak Ibu guru memberikan suatu ujangan, dia ngobrol. Nah, seperti itu kan. Itu yang perlu kita ginikan, buat satu perjanjian pada anak. Kemudian harus diketahui utamakan. Artinya kita mengasih payung dalam artian peraturan yang khusus di SMP kita sepanjang kita melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Satu, untuk mendisiplinkan anak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Dr. Calon CGP, kami secara pribadi dan lembaga, maaf ya sebesar-besarnya. Untuk itu, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Bukan hanya kami, tapi kita semua akan menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti tadi katanya Pak Wayan, harusnya ada pembicaraan kemarin dengan instruktur juga, menghukum tidak boleh, tapi memberikan konsekuensi atas perjanjian masih bisa. Mungkin itu yang tahu juga Pak Wayan Suliano sudah lama sekali jadi wakapesiswaan. Sudah berapa tahun? 13 tahun Pak Wayan. Jadi mungkin seluk-beluk anak di sini sudah Pak Wayan tahu, misalnya ada keluarganya gimana, keluarganya ada ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, mungkin seperti ini beragam siswa yang ada di SMP Negeri 2 Dawan. Misalnya ada yang pintar juga, ada yang broken di rumah, itu banyak sekali. Mungkin itu yang menyebabkan susahnya menjaga budaya positif di sekolah. Oke, di Kemandan, Wetan Malik, Pak Budu ada tambahan? Memberikan tanggapan seperti apa yang disampaikan tadi. Setelah menyimak apa yang dipaparkan dari penyaji pertama sampai ketiga, semuanya memang sangat bagus sekali. Ya. Bagi saya belum tahu tentang budaya positif, disiplin positif dan sebagainya. Itu memang sangat ideal sekali. Jadi saya harapkan tentang konsistensinya nanti dalam pelaksanaan ini, kita semua guru di sini harus melaksanakan itu semua, baru akan tercapai, akan berhasil. Karena kita sudah menjadi guru, jadi gurulah yang baik. Memberikan kepada yang seperti junior harus konsisten mendisiplinkan murid. Walaupun pekerjaan kita banyak, misalnya seperti BMM, banyak kerjaan
tambahan banyak, tapi tetap kita tugas pokok sebagai guru adalah membuat disiplin dan mendisiplinkan anak itu yang terpenting. Ya, walaupun banyak kerjaan harus ingat, misalnya ada siswa yang tidak pakai dasi harus tetap ditegur. Misalnya hari Rabu siswanya pakai rok atau celana biru tetap harus ditegur. Oke, terima kasih. Dan kami juga sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman sekalian, karena disiplin positif tidak hanya kami terapkan bertiga, tapi seluruh warga sekolah harusnya ikut berpartisipasi dalam gerakan disiplin positif ini. Dan kami tidak mungkin bisa menerapkan disiplin positif hanya kami bertiga saja yang menerapkan, tapi pasti seluruh teman-teman, rekan-rekan saya, senior-senior saya di sini, saya sangat butuhkan sekali kerjasamanya, kolaborasinya dalam mendisiplinkan murid. Seperti ini. Latar belakang siswa kita sangat beraneka ragam dan menerapkan budaya positif bukan hal yang mudah, perlu perjalanan yang panjang, dan yang paling diperlukan adalah kolaborasi dari semua warga sekolah. Bukan hanya kita minta seperti yang Pak yang Sudiana sampaikan, kita tidak bisa menuntut budaya positif ini hanya di siswa, tapi mulai dari diri kita sendiri. Memang tidak bisa dilakukan dengan mudah, tetap perlu proses, perlu komitmen semua warga sekolah untuk menerapkan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan refleksi. Dari tadi yang saya simak secara pribadi sama teman-teman apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah terlibat di calon guru penggerak ini, secara pada dasarnya kalau saya menikmatinya sebagai kuliah psikologi pendidikan, karena sudah lama itu semester 1, 3 kita yang dapatkan ini psikologi peserta didik yang kita ajar di setiap hari, kita didik setiap hari. Jadi dari bapak-bapak ibu yang sudah mengikuti pelatihan CIP mendapatkan materi yang bagus sekali. Kemudian ada satu hal yang mungkin yang terasa baru terkait dengan budaya positif yang mungkin baru saya dengar ini, yaitu tentang reward dan punishment yang tidak boleh di 12. Mungkin mudah-mudahan ada yang bisa lolos sehingga Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini bisa CGP angkatan ke-12. Nanti bagus sekali, mudah-mudahan seminggu, 2 minggu dan bagi acara seperti ini sehingga tiang kuliah juga janji nih kecil. Oke. Nah, lebih lanjut ini ilmunya bagus sekali nih. Sampai saat ini tiang masih seperti yang dia sampaikan tadi, tiang ada penyegaran nih terkait dengan dulu kuliah psikologi pendidikan ini. Sekali lagi kami di sini juga masih belajar psikologi pendidikan yang mungkin kita semua juga sudah pernah mendapatkannya, tapi sekian tahun 20 tahun. Jangankan Pak Dwi yang 20 tahun, saya saja yang belum 10 tahun mungkin masih sudah samar-samar, dan sekarang kita memang disegarkan kembali. Memang yang dapat simpulkan di sini untuk diskusi kita, disiplin positif memerlukan sebuah proses sekali lagi dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Jadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa budaya positif bisa kita terapkan di sekolah ini jika kita bersinergi bersama-sama untuk membangun budaya positif, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dimulai dari kelas yang kita ajar, dan baru bisa ke sekolah tempat kita bekerja. Nah, demikian diseminasi pada siang hari ini. Saya tutup pertemuan ini dengan mengaturkan para mesanti. Bapak Ibu, terima kasih atas
saran, masukan, tanya jawab dan refleksinya hari ini. Jadi kegiatan diskriminasi hari ini dapat saya simpulkan bahwa budaya positif harus kita mulai dari diri sendiri sebagai guru, kemudian di kelas yang kita ajar, kemudian bisa kita lanjutkan di sekolah, dan kita harus berkolaborasi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Dan akhir kata, saya tutup kegiatan diseminasi ini dengan mengaturkan para santi. Om Santi 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 Om. Majuin kan. Nah. Gitu anjir.
Ani kadang kaje, ani pi lodan. Ibu dalam kaje. Ulin. Ya boleh gitu. Oh ya, begitu katanya ya. Itu lah. Oh, gitu.
Tidak. Tidak dapat tugas terus tanpa penjelasan. Pernah dapat tugas yang tanpa dijelaskan? Tidak saling membuli teman sekelas. Setuju? Ini masalah pendidikan ini. Melaksanakan kebersihan kelas. Ini berarti masuk ke melaksanakan piket yang tertib. Harapan saya tidak ingin diganggu kelas lain atau ribut di kelas. Nah, ini disiplin tidak ribut. Tidak ada bully di dalam kelas ini. Harapannya tidak ada bully di kelas ini. Memangnya di kelas ini sering ada pembulian ya? Sering. Cari contohnya. Ibu tidak heran karena memang kelas 8 sering ada laporan pasti. Harapan saya dapat nilai yang bagus. Itu harapan. Harapan semua apa harapan semua orang? Harapan saya semoga di kelas ini saya bisa belajar dengan baik. Harapan saya harap saya lulus tahun depan, Pak Tony. Lulus tahun depan, ya. Kemudian saya berharap semua siswa disiplin saat guru mengajar dan tidak ribut saat guru menjelaskan. Saya, ibu tahu nih siapa yang menulis ini? Siapa bu? Saya. Ini bu, maju. Siapa yang menulis? Udah tahu bahasanya ibu berarti Nah, saya berharap semua disiplin, oke. Kemudian saya berharap di kelas semua disiplin melaksanakan piket dan semua ikut membersihkan kapling. Oke, ini masalah yang ini tentang pembelajaran ya. Yang ini masalah piket, ini masalah kebersihan. Saya berharap semua kelas D saat ada guru menjelaskan tidak ada yang ribut. Nah, sama kita kelompokkan di sini ya. Oke, memiliki fasilitas kebersihan yang lengkap di sini. Dilakukan belum terakomodir. adanya kipas. Oke, kelompok yang kuning, kelompok tengah-tengah. Harapannya, ya nih yaitu tidak dapat tugas terus tanpa penjelasan. Tidak. Tidak dapat tugas terus tanpa penjelasan. Pernah dapat tugas yang tanpa dijelaskan? Tidak saling membuli teman sekelas. Setuju? Ini masalah pendidikan ini. Melaksanakan kebersihan kelas. Ini berarti masuk ke melaksanakan piket yang tertib. Harapan saya tidak ingin diganggu kelas lain atau ribut di kelas. Nah, ini disiplin tidak ribut. Tidak ada bully di dalam kelas ini. Harapannya tidak ada bully di kelas ini. Memangnya di kelas ini sering ada pembulian ya? Sering. Cari contohnya. Ibu tidak heran karena memang kelas 8 sering ada laporan pasti. Harapan saya dapat nilai yang bagus. Itu harapan. Harapan semua apa harapan semua orang? Harapan saya semoga di kelas ini saya bisa belajar dengan baik. Harapan saya harap saya lulus
menyenangkan. Serius. Ya, santai tapi serius ke sama santai. Stop adanya body shaming. Oke. Body shaming tadi. Jalankan tiket secara disiplin. Disiplin saat pelajaran, tidak main HP. Pembelajarannya santai dan asik. Jadi santai-santai. Harapan saya semoga seluruh siswa agar membantu satu sama lain, kerjasama. Ya. Harapan saya saat belajar agar seluruh siswa tertib dan tidak bercanda. Gimana? Yang sudah dipakai. Ya, baik anak-anak. Dari harapan kalian, nah ini untuk menemukan ada 5 poin utama. Artinya begini, dari jawaban kalian kelompokkan yang sejenis, ya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama asana uang kas kalau 6 kali seminggu rasanya nggak mau. Ya, cukup berapa kali? Sekali. Ini asalnya Pak Bendahara cukup ya. Bendaharanya semangat sekali. Ya, kalian semua tahun depan bisa lulus. Ya, setelah lulus harapannya juga bisa mendapat sekolah yang kalian inginkan. Ini kita harapkan. Ya. Oke, yang ketiga. Kesepakatan kelasnya, ya, keyakinan kelas yang kalian buat ini, kalian menyatakan harapannya ketika dalam pembelajaran tertib, ya, tertib, tidak bermain HP, ya. Jadi keyakinan kelas kita. Yang ketiga adalah selama pembelajaran kita semua, kalian semua mengikuti dengan baik, tertib, mendengarkan dan tidak boleh bermain HP. Bisa disepakati? Bisa. Karena sekian banyak loh harapan dari teman-teman kalian ingin pembelajaran tertib. Ya, tolong kalau saat jam pelajaran apapun, tolong kalian tertib, tolong kalian perhatikan dulu, ya, jangan saling mengganggu. Ya, keyakinan kelas yang nomor 4. Semua melaksanakan tugas piket. Setuju tidak? Siapa yang sering tidak melaksanakan piket? Kursi ketua kelas main contoh. Ya, tolong Chandra, Prawira, setelah keyakinan kelas ini kalian laksanakan piket. Karena kalau kalian tidak melaksanakan piket, dipanggil ditanya keyakinan kelas. Yang keempat, yang kelima. Nah, ini yang kelima. Ya, tidak ada bully ya. Tidak ada bully berarti harus saling apa dengan teman? Saling menjaga, saling membela, saling menghargai, saling menghormati. Jadi besok kalau ada kelas 9D yang melakukan bully ke temannya lapor ke ibu bisa panggil. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang nomor berapa? Nomor 5. Kamu tidak menghargai, kamu tidak menghormati, dan kamu tidak menjaga orang lain. Bisa paham? Keyakinan kelas kita yang pertama apa? Keyakinan kelas yang pertama menjadikan kelas yang santai, serius, dan menyenangkan. Ya, nanti bahkan kita ini dan kelas yang santai, serius, menyenangkan. Ya,